Karena ketika filsafat diharamkan dengan keluarnya tahafud al-falasifah, maka orang Islam yang otaknya cerdas-cerdas, oleh sebab itu makna fa'lam, fa'lam itu mencari, kita yang mencari, sedangkan ma'rifah Allah yang memberi. Fa'lam itu kita menuntut, kita mencari, sedangkan ma'rifah memberi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah penting, tapi di awalnya itu fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Ustadz, kenapa kami ketika mengkaji sifat 20 itu jelibet, rimet, sulit, payah sekali? Karena ketika filsafat diharamkan dengan keluarnya tahafud al-falasifah, maka orang Islam yang otaknya cerdas-cerdas itu, yang dulu hebat menekuni bidang filsafat, takut dikafirkan. Akhirnya bakat di filsafat itu dilarikan kedua. Pertama ilmu kalam, yang kedua ke usul fikih. Makanya kalau kita baca kitab usul fikih itu, kitab usul fikih Al-Mustasfa yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505. Hanya dikaji di program magister di Al-Azhar. Artinya apa? Berat. Kitab usul fikih Ar-Risalah yang lebih tua, ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal 204. Juga sulit. Dulu waktu saya dan kawan-kawan mencoba menerjemah beberapa bait dari Ar-Risalah, kebetulan datang tamu seorang dari Mesir, dia tanya, lagi nerjemahin apa? Ar-Risalah. Senyum dia. Apa paham? Kata dia. Kenapa? Karena orang-orang cerdas itu melampiaskannya dalam tanda kutip, syahwat keilmuannya dalam tanda kutip lagi, kedua bidang itu, ilmu kalam dengan usul fikih. Karena kalau dia bahas filsafat, takut dikafirkan, takut disesatkan. Padahal sebenarnya fa'lam yang dimaksud dalam la ilaha illallah itu sederhana. Coba lihat dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Mengapa mereka tidak melihat langit? Wa ilal ardi kaifa sufihat. Mengapa mereka tidak melihat bumi? Apa kata ahli tafsir tentang tiga ini? Untuk mengenal Allah, carilah yang dekat-dekat saja. Kenapa onta? Karena orang Arab begitu buka mata langsung yang dilihat onta. Maka yang disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Berpikir tentang onta, makhluk yang besar, bisa tidak minum sekian bulan, tenaga yang kuat, sangat patuh, padahal dia juga sangat brutal. Berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan, berpikir tentang bumi, nanti puncaknya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lagi-lagi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh sebab itu, sarjana dari Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat perlu menulis kitab akidah yang simpel, sederhana, sesuai dengan keperluan zaman. Tapi dia tetap menguasai yang berat-berat, Al-Husunul Amidiyah, yang berat sekali, Dasuki ala Ummil Barahin, yang dikaji di pondok-pondok. Tapi nanti disederhanakannya, simpelisasi, tabsid. Kalau buku-buku sejarah sekarang, alhamdulillah anak-anak kita bisa baca sejarah dengan bergambar, bahkan dibuatkan animasinya. Kalau diceramahkan anak-anak mungkin tidak nggak nangkap, tapi dibuatkan animasi menjadi mudah. Rara dan Nusa, Nusa dan Rara, padahal di dalam itu ada hadis Nabi, pesan-pesan. Saya begitu nonton, loh ternyata pesannya hadis Nabi. Tapi andai saya yang ceramah ke anak-anak, kan tak mungkin Assalamualaikum bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu makna fa'lam, fa'lam itu mencari, kita yang mencari, sedangkan ma'rifah Allah yang memberi. Fa'lam itu kita menuntut, kita mencari, sedangkan ma'rifah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mencari informasi, Allah memberikan ilmu pengetahuan. Wattaqullah, carilah, wa yu'allimukumullah. Tapi kalau kau nanti bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan.
Berapa lama Imam Al-Ghazali menemukan ma'rifah? 11 tahun. Bertualang, berkelana, sampai akhirnya menemukan ma'rifah. Orang bertanya, Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan cahaya ma'rifah Allah SWT. Tentang integrasi, perlukah integrasi? Ya. Tapi katanya sudah ada dalam Islam. Kalau memang sudah ada di dalam, integrasi itu kan yang di luar diketemukan. Satu di dalam, satu di luar. Diketemukan, baru namanya integrasi. Kita perlu bahas integrasi karena generasi kita sudah kena sekularisasi. Sekularisasi dipisahkan. Islam hanya 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Islam tidak ada politik, Islam tidak ada budaya, Islam tidak ada ekonomi, Islam. Maka perlu integrasi karena anak kita sudah dipecah dengan sekularisasi. Tapi nanti kalau dia sudah menjadi snowball, bola salju yang digulirkan terus di mana-mana, di mana-mana integrasi, di mana-mana integrasi. Akhirnya orang tidak lagi bicara karena sudah berada dalam satu hembusan. Itu yang kalimat yang saya catat dari Pak Rektor. Satu hembusan nafasnya, dia sudah bicara kedokteran, dia sudah bicara sains, dia sudah bicara ilmu pengetahuan. Di dalam majelis yang sama, di dalam tempat yang sama, di dalam mulut yang sama. Karena dia sesuatu yang tak terpisahkan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Ilmunya antara 3 dengan 4 masih terkait. Ilmu dari barat. Jangan belajar ke barat. Nanti belajar ke barat, gurunya orang barat, mati masuk neraka. Nanti Bapak Ibu pergi umroh, ada namanya Masjid 7. Sebetulnya masjidnya itu 6. Tapi karena digabungkan Masjid Kiblaten, maka jadi Masjid 7. Masjid 7 itu adalah 7 pos tempat penggalian parit waktu perang parit. Bahasa Arabnya parit itu khandaq. Apakah turun Jibril ngasih tahu, hai Muhammad, galilah parit, itu kafir musyrik mau datang nyerang? Tidak ada. Penggalian parit itu adalah strategi dari Salman. Dan Salman itu Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia non muslim nyembah api. Salman datang ke Nabi, ya Rasulullah, ya, apakah datang ada Jibril bawa ayat strategi perang untuk ini? Kata Nabi, enggak ada. Di kampung kami kalau perang itu ya Rasulullah, kami gali parit besar. Makkah di sana, Madinah di sini. Supaya orang Makkah tidak bisa nyerang, kita gali parit yang kira-kira kuda tidak bisa ngelompat. Apakah Nabi berkata kepada Salman, jangan Salman, ini strategi kafir, masuk neraka nanti kita. Terjadikah penggalian parit itu? Terjadi. Artinya apapun namanya, yang namanya ilmu pengetahuan, selama tidak terkait dengan akidah, itu punya kita. Makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahqqu biha. Dimanapun dia dapatkan, dia yang paling berhak, karena itu punya dia. Cincin saya hilang. Hilang, na'udzubillah, mudah-mudahan gak hilang. Hilang. Tiba-tiba besok saya lihat ada tetangga saya non muslim memakainya. Apakah karena dia yang memakai lalu saya diam? Saya akan katakan ini punya aku, brother. Kalau syukur-syukur dia mau membalikkan, alhamdulillah. Kalau tidak ya saya bayar. Mari ku bayar ongkos uang nemu. Karena itu punya kita. Maka kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha, di mana dia menemukannya? Fahuwa ahaqqu biha. Maka dia berhak untuk mendapatkannya kembali. Oleh sebab itu sebelum ulama datang ke Nusantara, kita sudah berakhlakul karimah yang tidak diajarkan, tentang mengembalikan uang pakai tangan kanan, tentang nunjuk. Di mana masjid, Pak? Kalau kita nanya di Jogja, di mana masjid? Ada hadis Nabi ngajarkan begitu. Hai orang beriman, kalau ada orang bertanya, ginilah. Mana ada? Kalau kami di Sumatera, di mana masjid? Sana. Di Jogja. Itu yang disebut dengan local wisdom. Kebaikan, apa salahnya? Selama tidak terkait dengan ritual, dengan agama dan keyakinan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Makanya dengar penjelasan lengkap. Kalau enggak lengkap, kemarin saya naik motor. Oh, banyak yang membuli.
Kenapa naik motor? Itu motor punya kafir. Astagfirullah, inilah nggak dengar sampai habis. Karena orang yang mengerti ada ilmu intan lah yang bisa membedakan mana intan, mana pasir, mana imitasi. Oleh sebab itu dalami ilmu ini. Nanti ketika kita membuat universitas Islam, lalu dibuat psikologi Islam, siapa yang bisa mengajar kalau bukan orang yang mengerti? Dari mana mungkin Imam Al-Ghazali bisa membantah filsafat wujudiyah, bisa membantah Syiah kalau dia tidak mengerti? Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Tahafud Al-Falasifah. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab lupa pula judulnya. Ibnu Taimiyah bisa membantah filsafat sesat Yunani, filsafat yang Islami yang sudah diislamkan, oke. Tapi ada yang menyesatkan filsafat yang mengatakan wujudiyah, yang ada ini hanya yang wujud. Saya percaya kepada bunga karena bunga wujud, bisa dilihat dengan mata, bisa ditangkap panca indera. Kalau dia tidak ada, ini yang disebut dengan filsafat barat materialism. Siapa yang bisa membantah itu kalau bukan orang yang mengerti? Akhirnya ditulislah kitab Rad ala mantiqil Yunan. Rad ala mantiqil Yunan, menolak logika Greek dari Yunani karena dapat menyesatkan. Tapi dia pilih-pilih. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tahu filsafat, mengerti dia. Imam Al-Ghazali tak mengerti filsafat, mengerti. Setelah mengerti, paham, barulah bisa membantah, bisa meluruskan. Oleh sebab itu fokus di fakultas masing-masing, kuatkan kajian. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan. Ini dengan ahli-ahli pakar-pakar. Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir, terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya. Tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau, hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar, diberikan Allah pula ilham, banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Oleh sebab itu dimanfaatkan. Ikuti program kajian ini, baca websitenya, renungkan isinya, tetap fokus di fakultas masing-masing. Maka dengan itu insya Allah kalau pegangannya kuat, angin kencang tidak akan hanyut insya Allah. Angin kencang memang tidak hanyut, terbang dia. Insya Allah. Terima kasih. Kuatkan ibadah, kuatkan bacaan, Allah akan memberikan kekuatan insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.